MTPJ Gemim, tanggal 12 sampai 18 Oktober 2025. Tema bulanan, Firman Tuhan menumbuhkan iman, membuahkan kebaikan, dan menerangi kegelapan. Tema mingguan, Firman yang berbuah dalam ketekunan. Pembacaan Alkitab, Lukas pasal 8, ayat 4 sampai ayat 15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Alasan pemilihan tema. Kemampuan untuk bersungguh-sungguh mendengar informasi, berita atau kabar, cerita dan nasihat merupakan sebuah talenta, kemampuan atau keahlian penting memahami dan menghargai jalan pikiran orang. Namun, talenta mendengar informasi, memahami jalan pikiran, cerita dan nasihat sering sulit diterapkan. Justru sebaliknya, bukannya mendengar, tapi lebih mudah memikirkan apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dikatakan sebagai bentuk kritik dan menolak. Pada dasarnya, banyak orang lebih asyik mendengar dan memikirkan hal lain daripada menjadi pendengar yang baik. Begitu juga terjadi dalam mendengarkan firman Tuhan. Banyak orang suka mendengar yang manis, enak didengar. Jikalau pahit dan mengkritisi kehidupan pribadi, kadangkala tidak bisa diterima. Ternyata benar, mendengar merupakan suatu keahlian yang membutuhkan latihan dan kebulatan tekad. Mendengar berarti fokus pada mengarahkan perhatian pada setiap firman Allah yang diberitakan, sehingga dapat menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Buah itu adalah melakukan dengan baik segala sesuatu yang Tuhan Allah kehendaki. Hal ini adalah sesuatu yang mutlak harus dipenuhi, sebab memang manusia diciptakan untuk melakukan kehendaknya. Jadi buah di sini adalah perbuatan, perilaku, dan sikap hati yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema perenungan di minggu ini, firman yang berbuah dalam ketekunan. Pembahasan tematis. Pembahasan teks Alkitab, eksegese. Injil Lukas adalah kitab pertama dari kedua kitab yang dialamatkan kepada seorang bernama Theophilus. Lukas 1 ayat 1 dan 3, Kisah 1 ayat 1. Berdasarkan kesaksian dari kekristenan mula-mula dan bukti kuat dari dalam kitab-kitab itu sendiri,
menunjukkan bahwa Lukaslah yang menulis kedua kitab tersebut. Ia seorang petobat Yunani, satu-satunya orang bukan Yahudi yang menulis kitab Lukas dan Kisah Para Rasul. Ia adalah seorang dokter, tabib, Kolose 4 ayat 14. Roh Kudus mendorong dia untuk menulis kepada Theophilus, artinya seorang yang mengasihi Allah yang mulia, guna memenuhi suatu kebutuhan dalam jemaat yang terdiri dari orang bukan Yahudi. Lukas menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia yang menghancurkan segala batas yang memisahkan sesama manusia sebagai ciptaan Allah, baik orang-orang kudus maupun orang berdosa. Lukas 8 ayat 4-15 mengisahkan tentang Yesus Kristus yang mengajar orang banyak dengan menggunakan perumpamaan, Ibrani masyal, teka-teki, Yunani parabole, meletakkan barang-barang berdampingan, kiasan, perbandingan. Perumpamaan adalah kisah atau contoh yang diberikan secara berdampingan dengan kisah atau topik yang berbeda. Perumpamaan tentang seorang penabur benih. Penabur dari kata Yunani speiron yang artinya ia yang menabur. Penabur dapat menunjuk pada Yesus Kristus sendiri atau gereja atau semua orang percaya. Benih dari kata Yunani sporos yang artinya benih, biji, bibit yang ditaburkan ke tanah. Benih di sini menunjuk pada firman Allah. Sebagian benih yang jatuh di pinggir jalan, lajur-lajur tanah yang dibuat terdapat jalan-jalan kecil, tanah yang keras kemungkinan benih hidup dan bertumbuh sangat kecil, karena benih itu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Jatuh di tanah yang berbatu-batu, Palestina merupakan daerah yang sangat berbatu-batu, tanah yang terdiri dari karang dengan lapisan tanah yang tipis. Setelah tumbuh ia menjadi kering atau mati karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri yang kelihatan bersih tapi hanya ditimbun, dan semak itu tumbuh bersama-sama benih tersebut dan menghimpitnya sampai mati. Lalu jatuh di tanah yang baik, tanah yang lapisannya bersih dan dipersiapkan dengan baik, tumbuh subur dan berbuah 100 kali lipat. Bandingkan dengan Matius 13 ayat 8, Markus 4 ayat 8, ada yang 60 kali lipat dan ada yang 30 kali lipat. Kemudian Yesus Kristus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ayat 8. Yesus Kristus mengakui bahwa ada beberapa orang yang tidak dapat mendengar dengan baik dan seharusnya para murid perlu memberikan perhatian yang cermat. Pendengar yang baik mendengar dengan penuh perhatian, mencamkannya, memahami, tertanam dan melakukan firman Allah dalam ketaatan melalui tindakan. Para murid tidak mengerti arti dari perumpamaan dan bertanya. Jawaban Yesus Kristus mengandung misteri. Bagi para murid, mereka telah diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tapi yang lain sukar mengerti karena belum menyelami maknanya. Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Ayat 10 bandingkan dengan Yesaya 6 ayat 9 dan 10. Bagi orang di luar kerajaan, mereka tidak mendengar dengan baik, tidak memiliki kemauan dan pikirannya tumpul, maka kebenaran Tuhan Allah tidak mereka pahami. Rahasia kerajaan telah diberitahukan dengan jelas kepada mereka yang menerima kerajaan itu. Penekanannya adalah pada pemberian kerajaan, bukan pada penerimaannya. Tuhan Allah berdaulat kepada siapa kerajaan itu diberikan. Tujuan perumpamaan ini untuk menjaga rahasia penebusan Yesus Kristus dari orang-orang di luar kerajaan. Fakta bahwa Yesus berbicara dalam perumpamaan merupakan tanda penghakiman terhadap sebagian pendengarnya dan bukan untuk membantu orang yang berpikiran lemah agar lebih memahami. Ayat 9 dan 10. Kemudian Yesus menjelaskan bahwa benih itu adalah firman Allah. Artinya kata atau perintah Allah, sabda. Firman tentang kerajaan Allah, bandingkan dengan Matius 13 ayat 9. Penabur secara aktif menaburkan firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah mereka mendengar firman, tapi karena memiliki pikiran sempit, tertutup, dan tidak memahami, akhirnya menolak firman Allah. Memiliki hati yang keras dan tidak mengizinkan firman Allah menembus kedalaman hati. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka,
supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah mereka yang menerima firman tetapi tidak pernah memahaminya secara mendalam dan tidak pernah menyadari konsekuensinya. Ketika pencobaan datang, mereka murtad, mundur, meninggalkan. Itulah iman yang dangkal, tidak mempunyai akar, dan tidak memiliki ketahanan yang teguh, sehingga gagal memikirkan dan menyelaminya. Yang jatuh dalam semak duri ialah mereka yang hidupnya begitu sibuk, sehingga tidak ada waktu yang tersisa untuk firman Allah. Ketika mereka dihimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, maka firman tidak mendapat tempat yang layak dalam hatinya, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah mereka yang mendengar dengan perhatian, menyimak dan memahami setiap firman, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Mengeluarkan buah dalam ketekunan menunjukkan bahwa untuk berbuah, seseorang harus berjuang keras. Kata ketekunan, Yunani hupomone, sabar, bertahan. Dalam hal ini, untuk bertekun seseorang harus berusaha agar dapat bertahan dalam menghadapi tekanan, sebab iblis berusaha agar orang percaya tidak berbuah dalam iman. Ayat 11-15. Makna dan implikasi firman. Perumpamaan tentang penabur berisikan harapan eskatologis, karunia mendengar firman Allah. Tanah yang digambarkan di mana benih tumbuh menjelaskan realitas sebagai akibat dari pelbagai cara orang mendengar dan menjawab firman Allah dalam kehidupan percayanya. Ada yang mendengar firman Allah tapi tidak disimpan di hatinya, sehingga tidak berakar secara kuat, tidak memprioritaskannya di atas kekhawatiran akan kebutuhan hidup sehari-hari dan bujukan materi atau harta, akhirnya tidak mendapatkan hasil apa-apa. Orang yang mendengarkan firman Allah dengan segenap hati dan akal budi memperoleh hasil yang nyata dalam kehidupan yang benar dan berlimpah di kehidupan kekal. Kedua, ketekunan petani menaburkan benih dapat dibandingkan dengan pemberita firman Allah. Ketika firman ditaburkan, berbagai respons akan muncul. Ada yang menyambut dengan sukacita, mengimani dan menghidupinya. Namun, ada juga yang mengabaikannya, menerimanya, namun tidak sungguh-sungguh memahami, sehingga firman Allah tidak berarti. Gereja sebagai milik Yesus Kristus, tugasnya adalah menaburkan firman Allah, bersaksi bagi dunia, bagi penabur, bahwa kegagalan bukanlah suatu masalah, tapi menjadi daya dorong baginya agar terus setia menabur, sehingga memiliki pengharapan untuk menuai hasil yang melimpah. Kita percaya Yesus Kristus akan menumbuhkan firman Allah yang ditabur dan akan menghasilkan buah dalam hidup manusia. Benar yang Paulus katakan, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." 1 Korintus 3 ayat 6. Setiap orang percaya harus memiliki kesediaan dan kemauan untuk mendengarkan firman Allah dan membiarkannya tumbuh dalam hati. Semakin orang percaya menerima firman Allah, semakin bertumbuh imannya sehingga perkataan dan tindakannya mencerminkan firman-Nya dan menghasilkan buah akibat ketekunan. Yesus Kristus mengharapkan kehidupan gerejanya seperti tanah yang baik, mengerti, menyambut dan menyimpan firman-Nya di dalam hati, sehingga berbuah dalam kehidupan. Pertanyaan untuk diskusi. 1. Apa yang Anda pahami tentang firman yang berbuah dalam ketekunan menurut Lukas 8 ayat 4-15? 2. Mengapa orang sering tidak mampu melakukan firman Allah dalam kehidupan? 3. Bagaimana upaya gereja mengelola tantangan dalam memberitakan firman Allah? Pokok-pokok doa. 1. Agar gereja tetap setia melaksanakan tugas, bersekutu, bersaksi, dan melayani. 2. Agar orang percaya selalu mendengar dan melakukan firman Allah. 3. Agar gereja tetap kuat menghadapi tantangan dan pergumulan. Tata ibadah yang diusulkan. Hari Minggu bentuk 2. Nyanyian yang diusulkan. Kemuliaan bagi Allah, pelengkap kidung jemaat nomor 4, angkatlah hatimu pada Tuhan. Doa penyembahan, NKB nomor 2,
Hai Mari Sembah. Pengakuan dosa DSL 136. Jam sembahyang. Janji anugerah Allah Kidung Jemaat nomor 40. Ajaib benar anugerah. Puji-pujian Kidung Jemaat 397. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Sesudah pembacaan Alkitab, NNBT nomor 37, Tuhan Yesus adalah penabur. Pengakuan iman, Kidung Jemaat nomor 38. Telah kutemukan dasar kuat. Persembahan NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan. Nyanyian penutup 2 Sahabat Lama nomor 181, Taburlah. Atribut: warna dasar hijau dengan simbol salib dan perahu di atas gelombang.